teman-teman, perkenalkan nama saya Nikomal Intan Purnami Armini Putra, nomor absen 14, dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Jessica Yunatan Sandari, nomor absen 20. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu mengenai kewajiban lancar dan jenis-jenis kewajiban lancar. Yang kedua, kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali. Dan yang ketiga, kewajiban aktual yang berhubungan dengan karyawan. Untuk materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Intan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang kewajiban lancar dan jenis-jenis kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau sekarang liability adalah kewajiban atau utang yang diharapkan akan diselesaikan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus operasional perusahaan. Artinya, kewajiban lancar merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu dekat, umumnya dalam 1 tahun atau kurang. Kewajiban lancar mencerminkan sumber dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka pendek. Ini mencakup kewajiban yang timbul dari aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Itu seperti pembelian barang atau jasa, pembayaran utang kepada pemasok, pembayaran gaji karyawan, dan pembayaran pajak. Berikut adalah beberapa contoh jenis-jenis kewajiban lancar. Yang pertama ada utang usaha. Utang usaha adalah saldo yang terutang kepada pihak lain atas barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Yang kedua ada wesel bayar. Definisi dari wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada suatu tahap tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi dengan bentuk lainnya. Yang ketiga ada utang lancar lainnya. Kategori ini mencakup kewajiban lancar lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori-kategori lainnya. Contohnya itu termasuk pajak yang masih harus dibayar dan bunga yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Yang keempat ada utang jangka pendek. Kewajiban ini mencakup pinjaman yang jatuh tempo dalam 1 tahun atau kurang. Utang jangka pendek dapat mencakup pinjaman yang diperoleh melalui obligasi atau pinjaman jangka pendek lainnya. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Kewajiban ini mencakup beban operasional yang telah terjadi tetapi belum dibayar pada saat neraca saldo perusahaan disusun. Contohnya biaya sewa yang belum dibayarkan atau biaya listrik yang masih harus dibayar. Yang keenam ada utang dividen. Utang dividen memiliki pengertian sebagai jumlah yang terhutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil dari otorisasi Dewan Komisaris atau Direksi. Yang ketujuh, uang muka pelanggan dan deposito yang dapat dikembalikan. Perusahaan dapat menerima deposito dari pelanggan maupun dari karyawannya sendiri. Perusahaan menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan dan juga sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan barang yang ada di tangan pelanggan. Yang ke-8, ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah kondisi di mana perusahaan menerima kas sebagai pembayaran hasil perdagangan maupun jasa dari pelanggan sebelum melakukan pertukaran barang atau jasa tertentu dan hak kepemilikan belum didapat pelanggan, namun sudah dicatat sebagai pendapatan oleh perusahaan. Yang ke-9 ada kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Jumlah yang berhutang kepada karyawan untuk gaji dan upah pada akhir periode akuntansi dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Lalu yang ke-10 ada utang pajak penghasilan. Untuk menghitung utang pajak penghasilan yang dihasilkan dari operasi periode berjalan, perusahaan harus mempersiapkan SPT pajak penghasilan terlebih dahulu. Utang pajak atas laba perusahaan seperti yang dihitung per SPT pajak harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Perusahaan harus membayar pajak periodik kepada bank yang otorisasi sepanjang setahun. Ada beberapa manfaat yang terkait dengan memiliki kewajiban lancar. Yang pertama ada pengelolaan likuiditas. Dengan memiliki kewajiban lancar, perusahaan atau individu dapat mengelola likuiditas mereka dengan lebih efektif. Mereka dapat memperkirakan jumlah dan waktu pembayaran yang akan datang sehingga dapat melakukan perencanaan keuangan yang tepat untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Lalu yang kedua ada pengelolaan utang. Kewajiban lancar membantu dalam pengelolaan utang dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang jumlah dan jangka waktu pembayaran yang harus dilakukan.
Lalu yang ketiga, ada menjaga reputasi dan hubungan bisnis. Membayar kewajiban tepat waktu dan dalam jumlah yang sesuai adalah tanda kredibilitas yang baik bagi individu atau perusahaan. Ini membantu menjaga reputasi yang baik di antara pemasok, mitra bisnis, dan lembaga keuangan. Lalu yang keempat, menghindari denda dan biaya tambahan. Jika kewajiban lancar tidak dilunasi tepat waktu, seringkali ada konsekuensi berupa denda atau biaya tambahan dengan memenuhi kewajiban lancar. Individu atau perusahaan dapat menghindari biaya tambahan yang dapat mengganggu keuangan mereka. Lalu, ada mendapatkan akses ke sumber daya tambahan. Dalam beberapa kasus, perusahaan atau individu mungkin membutuhkan akses ke sumber daya tambahan seperti pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan. Dengan memiliki rekam jejak yang baik dalam melunasi kewajiban lancar, mereka dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan akses ke sumber daya tersebut. Selanjutnya, kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali. Ini mengacu pada kewajiban lancar yang awalnya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau siklus operasional perusahaan, tetapi yang diharapkan akan diperpanjang atau didanai kembali menjadi kewajiban jangka panjang. Berikut adalah contoh kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali. Yang pertama, pinjaman jangka pendek yang diperpanjang. Misalnya sebuah perusahaan memiliki pinjaman yang awalnya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun, tetapi mereka bernegosiasi dengan pemberi pinjaman untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman tersebut menjadi lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua, utang dagang yang diperpanjang. Jika perusahaan memiliki utang dagang yang jatuh tempo dalam waktu dekat dan mereka mencapai kesepakatan dengan pemasok untuk memperpanjang pembayaran, kewajiban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang yang diharapkan didanai kembali. Yang ketiga, ada obligasi yang diperpanjang. Jika perusahaan memiliki obligasi jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat dan berhasil bernegosiasi dengan pemegang obligasi untuk memperpanjang jangka waktu obligasi tersebut, maka kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai kewajiban jangka panjang yang diharapkan didanai kembali. Yang keempat, ada kredit bank yang diperpanjang. Jika perusahaan memiliki kredit bank jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu dekat dan berhasil bernegosiasi dengan bank untuk memperpanjang jangka waktu kreditnya, maka kewajiban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang yang diharapkan didanai kembali. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Intan. Terima kasih. Baik, terima kasih Meta. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibahas oleh rekan saya, yaitu mengenai beberapa manfaat yang terkait dengan kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali adalah sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas keuangan. Dengan memiliki kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali, individu perusahaan dapat memperoleh fleksibilitas keuangan. Yang kedua yaitu optimalisasi penggunaan dana. Dalam beberapa kasus, individu atau perusahaan mungkin memiliki sumber dana yang tersedia, tetapi pengalokasiannya ke investasi atau proyek yang menghasilkan tingkat pembelian yang lebih tinggi daripada biaya kewajiban jangka pendek. Yang ketiga ada pemanfaatan kesempatan bisnis. Dalam dunia bisnis seringkali muncul peluang yang membutuhkan modal atau dana dalam jangka pendek. Dengan memiliki kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali, individu atau perusahaan dapat memanfaatkan peluang tersebut tanpa harus mengeluarkan sumber daya yang signifikan secara langsung, sambil mencari sumber dana yang lebih tepat untuk membiayai kewajiban tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada menghindari resiko likuiditas. Kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali memberikan perlindungan terhadap resiko likuiditas. Terus yang terakhir ada meningkatkan fleksibilitas kebijakan keuangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin memilih untuk memiliki kewajiban jangka pendek yang diharapkan didanai kembali sebagai
bagian dari kewajiban keuangan mereka. Nah, untuk materi kita yang ketiga yaitu kewajiban aktual yang berhubungan dengan karyawan. Nah, kewajiban aktual yang berhubungan dengan karyawan atau sering disebut dengan employee actual liabilities mengacu pada kewajiban yang timbul sebagai hasil dari aktivitas karyawan yang telah dilakukan tetapi pembayarannya belum dilakukan pada saat laporan keuangan disusun. Kewajiban ini berkaitan dengan berbagai tunjangan atau manfaat yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Kewajiban aktual rutin juga dikenal sebagai kewajiban aktual berulang, adalah pengeluaran yang diperkirakan terjadi sebagai bagian dari bisnis sehari-hari. Nah, berikut adalah beberapa contoh kewajiban aktual yang berhubungan dengan karyawan, yaitu yang pertama ada gaji dan upah. Perusahaan mungkin memiliki kewajiban untuk membayar gaji dan upah karyawan yang telah bekerja dalam periode akuntansi tetapi pembayarannya belum dilakukan pada saat laporan keuangan disusun. Nah, terus yang kedua ada cuti tahunan. Jika perusahaan memberikan hak cuti tahunan kepada karyawan dan mereka memiliki hak yang belum digunakan pada akhir periode akuntansi, perusahaan maka akan mengakui kewajiban aktual untuk cuti tahunan yang belum diambil oleh karyawan. Yang ketiga yaitu ada bonus karyawan. Jika perusahaan telah menjanjikan pembayaran bonus kepada karyawan berdasarkan pencapaian kinerja atau target tertentu, tetapi pembayaran belum dilakukan pada saat laporan keuangan disusun, kewajiban untuk bonus tersebut diakui sebagai kewajiban aktual. Yang keempat ada tunjangan kesehatan dan pensiun. Jika perusahaan memberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan pensiun kepada karyawan, tetapi pembayaran tunjangan tersebut belum dilakukan pada saat laporan keuangan disusun, kewajiban untuk tunjangan tersebut diakui sebagai kewajiban aktual.